Pemirsa, orang tua korban perkosaan guru HW buka suara. Orang tua menceritakan bahwa anaknya mulai masuk pesantren pelaku saat lulus sekolah dasar. Tanpa sepengetahuannya, anaknya menjadi korban kebejatan pelaku hingga melahirkan anak. Berikut penuturan salah satu orang tua korban. Anak kamu hamil nggak, katanya gitu. Saya kan bingung, nggak tahu apa-apa. Masa nuduh anak saya hamil gitu. Kan anak saya lagi sekolah, lagi pesantren. Jadi saya nggak percaya. Satu hari dikasih tahu, besoknya saya mungkin ya kalau kata bahasa Sunda ke kiai lah, cari doa. Nah, sampai 2 orang saya nyari. Nah, setelah itu anak saya itu nangis. Dilihat sama ibunya bahwa anak saya mengaku, ya saya udah punya anak. Anak kamu di mana? Anak saya ada di Bandung. Di Bandungnya di mana? Di base camp. Sama siapa? Sama teman-teman saya. Nah, saat ini kan pelaku sedang proses hukuman ya di kejaksaan. Apa yang menjadi harapan keluarga untuk pelaku ini? Kalau saya mungkin sama orang tua korban, sama ingin dihukum yang seberat-beratnya, nyampe ya kalau kata orang lain dikebiri lah. Soalnya apa? Sakitnya orang tua, sakitnya anak, sampai sekarang aja anak saya itu nggak mau sekolah, putus sekolah. Terbongkarnya kasus perkosaan terhadap belasan santriwati yang dilakukan oknum pengajar pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat harus menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan pesantren. Saat ini Kementerian Agama dan Kepolisian sudah menyegel 2 pesantren milik pelaku dan membukukan aktivitasnya secara permanen. Kasus perkosaan yang dilakukan seorang oknum pengajar pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat membuat publik terguncang. Pelaku Heri Wirawan memperkosa 13 santriwati yang masih di bawah umur hingga hamil dan melahirkan. Pria berusia 36 tahun itu melancarkan aksi bejatnya sejak tahun 2016 lalu. Pelaku memperdaya korban dengan iming-iming sekolah gratis. Jadi dia itu mungkin awalnya suka curhat bahwa ya sebenarnya waktu itu ya istrinya tidak melayani dengan baik. Begitu cerita-cerita tentang hadis-hadis yang bagaimana kalian harus menghormati seorang guru, harus melayani. Nah, itulah awalnya. Dan mereka kan anak-anak baru, ya ada yang kelas 4 SD sudah masuk ke sana, itu mereka nurut, ya itu perkataan seorang guru. Nah, begitu awalnya. Kalau yang untuk yang dewasa, dia ya dalilnya seperti itu. Ya istrinya lah yang jadi masalah. Ini cerita anak-anak kepada saya. Jadi di dalam rumah itu cuman beliau saja yang menjadi pengurus. Dan untuk semua kebutuhan atau apa yang di rumah itu mereka bekerja sendiri. Ada yang tukang masak, bersih-bersih, nyuci. Jadi tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah itu. Jadi mereka sama-sama, kecuali pulang pergi, keluar masuk setiap hari, nggak ada itu Mbak ya? Nggak ada. Kalaupun ada, itu adalah guru panggil. Jadi mereka kan sistemnya kayak homeschooling gitu. Sementara itu pemilik pondok pesantren Yusuf Mansur menyatakan kasus perkosaan terhadap belasan santriwati di Bandung harus menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan pondok pesantren di Indonesia. Bahwa ini adalah kasus yang memang harus kita selesaikan bersama dari akarnya. Plus nanti menjadi PR pengawasan. Ya, karena mungkin pemerintah juga percaya gitu ya dengan keberadaan pesantren, sehingga rata-rata pesantren memang nggak pernah direcokin gitu. Tapi kami memang nggak pernah keberatan kalau direcokin untuk menjaga hal yang memang tidak diinginkan yang terjadi di internal.
Rumah tahfiz sendiri adalah nama yang teramat suci, yang hari ini juga sudah belasan ribu ya. Yang berbendera Darul Quran aja ada 1.400 dan sama gratis, nggak bayar, makan, minum segala macam dan nggak pernah jadi bisnis. Ribuan lainnya itu terafiliasi, baik wisuda akbarnya, sertifikasi maupun pelatihan gurunya. Artinya sampai sini nggak ada kekhawatiran bahwa insya Allah tidak meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada kami, pada kita semua. Akan halnya kemudian kejahatan seperti ini memang ada di mana-mana nih, ada di mana-mana. Jangan sampai kemudian ada juga ini menjadi stigma hanya kelompok tertentu saja. Gawat ya yang ini, gawat yang itu. Enggak, ini memang kejahatan manusia ada di mana-mana. Di Eropa sendiri bukan cuman belasan dan puluhan. Tadi saya sempat dengarkan di Cilacap lebih gawat lagi. Enggak Mbak, yang lebih gawat lagi itu di Eropa. Ratusan ribu terjadinya di rumah ibadah. Nah ini juga mesti menjadi perhatian kita semua bahwa ini PR kita bersama. Saat ini Kementerian Agama dan Kepolisian telah menyegel 2 pesantren milik pelaku di Cibiru dan Antapani. Aktivitas pesantren pun telah dibekukan permanen. Terdakwa Heri Wirawan terancam hukuman 20 tahun penjara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pemberatan masa hukuman karena pelaku adalah tenaga pendidik. Tim TV One mengabarkan.